Oke, nah di nomor selanjutnya ini juga masih tentang konsep reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, jadi pada soal sebelumnya itu kan tentang penerapan dari hukum Faraday 1. Nah, kalau di soal ini dia merupakan penerapan dari hukum Faraday 2 gitu. Nah, jadi di hukum Faraday 2 ini kan Faraday dia mengungkapkan bahwa besarnya zat yang bereaksi pada sel elektrolisis itu dapat ditentukan berdasarkan jumlah muatan listrik yang digunakan dalam kurun waktu tertentu kan. Nah, jadi makanya pada soal ini kayak jika arus yang sama dialirkan selama waktu yang sama gitu. Jadi kayak ada dua senyawa, dua larutan itu yang nantinya dia itu bisa mengalami reaksi elektrolisis pada waktu yang sama gitu. Nah, jadi makanya itu merupakan, jadi kata kunci dari reaksi elektrolisis 2 itu tuh ada dua larutan. Jadi dua larutan yang berbeda, dia itu dapat mengalami reaksi elektrolisis pada arus yang sama dan juga pada waktu yang sama gitu. Di sini garis bawahi arus yang sama dengan selang waktu yang sama gitu. Nah, jadi hukum Faraday 2 itu kan kalau teman-teman tahu, hukum Faraday 2 itu kayak gini, W1 dibanding dengan W2 sama saja dengan E1 dibanding dengan E2 gitu. Nah, W1 ini apa, W2 ini apa, E1 ini apa, E2 ini apa. Jadi W1 ini, jadi intinya W di sini ialah massa. Terus E di sini ialah massa ekuivalen gitu. Jadi E di sini ialah massa ekuivalen. Nah, jadi kalau misalkan pada soal ini, coba ya kita baca soalnya. Di sini soalnya sejumlah arus dapat mengendapkan 1,56 gram perak dari larutan AgNO3. Nah, jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama ke dalam lelehan AlCl3, berapa gram aluminium yang dapat diendapkan gitu. Nah, berarti dari soal ini aja W1-nya yang mana? Nah, W1-nya kan berarti untuk perak gitu. Jadi di sini W1-nya udah diketahui yaitu sebesar 1,56 gitu. Jadi W1 di sini ialah untuk senyawa 1. Jadi otomatis S1-nya juga untuk senyawa yang pertama. Jadi W1 ini untuk perak dan S1-nya ini juga ditujukan kepada perak gitu. Nah, sedangkan untuk W2 ini kan ditujukan kepada apa? Atau kepada siapa? Nah, W2 di sini kan ditujukan kepada senyawa untuk yang lelehan AlCl3, berapa gram aluminium, berarti yang dicari di sini ialah W2 gitu. Jadi W2 kita yang mau cari. Terus S1 dan E2 ini kan kita kan bisa mendapatkan nilainya kan berdasarkan reaksi yang terjadi gitu. Ya kan, karena untuk E ini kan massa ekuivalen. Massa ekuivalen itu kan rumusnya kan E sama dengan AR dibagikan dengan perubahan bilangan oksidasi, ya kan, pada soal sebelumnya juga kayak gitu. Nah, berarti untuk mengetahui S1 ini kan untuk perak, ya kan, berarti perak itu kan di sini kan dalam larutan AgNO3. Nah, kalau misalkan AgNO3 berarti kan nantinya reaksi ionisasi yang terjadi kan berarti Ag plus ditambahkan dengan NO3 minus gitu kan. Nah, sedangkan yang dimaksudkan di sini ialah untuk perak gitu. Berarti perak itu kan lebih spesifiknya lagi dari sini nih. Ag plus dari senyawa Ag plus dalam bentuk wujud larutan Ag, dia itu nanti akan menghasilkan Ag lelehan gitu. Jadi wujudnya itu solid. Nah, di sini untuk penentuan perubahan bilangan oksidasinya Ag di sini kan plus 1 ya kan. Terus Ag di sini kan 0. Nah, berarti perubahan bilangan oksidasinya dari 1 ke 0, 1 kurang 0 ya 1. Jadi perubahan bilangan oksidasinya itu sama dengan 1 untuk unsur perak gitu. Untuk lelehan perak gitu. Nah, berarti untuk ekuivalen 1 berarti S1 didapat dari AR. AR Ag di sini kan udah diketahui nih. AR Ag sama dengan 108. Ya udah, berarti S1 sama dengan 108 dibagikan dengan perubahan bilangan oksidasi dari Ag yaitu 1. Jadi S1-nya yaitu 108 gitu. Nah, berarti kita udah dapat di sini S1-nya yaitu 108. Terus kita bandingkan dengan E2. Nah, E2 di sini merupakan
dikhususkan kepada lelehan AlCl3 gitu. Nah, berarti kita untuk mendapatkan massa ekuivalen dari Al, berarti kan yang tadi reaksinya kan AlCl3. Nah, berarti AlCl3 itu kan nantinya dia terurai menjadi Al3+ ditambah 3Cl- ya kan. Nah, tetapi pada soal ini dia itu ditujukan hanya untuk aluminium gitu. Berarti ya kita buat reaksi ionisasi dari Al3+ lagi. Nah, jadi Al3+ dia itu kan nantinya akan terurai menjadi Al gitu kan. Dia dalam wujud solid gitu. Jadi Al3+ ini dalam larutan dia itu nanti akan mengendap gitu. Jadi kalau misalkan dia mengendap kan berarti dia udah ke wujud semulanya yang hanya Al aja gitu. Nah, berarti perubahan Bilox di sini yaitu di sini kan Bilox dari Al di sini kan +3. Nih, +3 kan. Di sini kan Al dalam solid, lelehan di sini kan 0, berarti ya udah dari +3 ke 0 itu keselisihnya berapa? Perubahan bilangan oksidasinya 3. Nah, berarti untuk mendapatkan E2 didapat dari AR dari Al itu yang tadi udah diketahui 27 nih, 27. Berarti E2 itu didapat dari 27 dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya itu 3. 27 dibagi 3 9 gitu. Ya udah, berarti massa ekuivalen dari senyawa dari unsur Al dari lelehan Al di sini ialah 9 gitu. Berarti kita udah tahu E2-nya yaitu 9 di sini kayak gitu. Nah, berarti W2 ini kan semuanya udah diketahui kan, udah diketahui W1-nya, udah diketahui E1-nya, udah diketahui E2-nya. Berarti di sini kita langsung bisa mengetahui W2-nya gitu. W2-nya ini ditujukan kepada aluminium gitu. Nah, berarti W2 sama dengan 1,56 dikalikan dengan 9 terus dibagikan dengan 108 gitu kan. 1,56 dikalikan 9 terus dibagikan dengan 108 gitu. Nah, jadi nantinya dapat W2-nya itu hasilnya 0,13 gram gitu ya udah. Jadi caranya kayak gini aja gitu. Jadi kalian itu tinggal memahami soal aja gitu. Di sini merupakan konsep hukum Faraday 1 kah atau hukum Faraday 2. Kalau di cara untuk mengetahui dia ini hukum Faraday 2 berarti kayak ada dua senyawa gitu loh, ada dua senyawa yang berbeda gitu. Jadi kalian membuat perbandingan antara dua senyawa itu kayak gitu. Oke.